ibni Abdillahi al-Ghaim al-Ghaim bil hukulillah madhakat illa Allahu ta'ala minal aminin amma ba'd. Hardang juga ya. Kalau sudah disangin perasaan. Alhamdulillah para jamaah, khususnya jamaah Masjid Jami Taufik, ibu dan bapak, remaja, putra putri, semua yang hadir sebagai pencinta Nabi Muhammad, insya Allah sehat selalu dan panjang umur. Disehatkan badannya, disehatkan jasadnya, disehatkan dohirnya, disehatkan hatinya, disehatkan pikirannya, disehatkan ibadahnya, disehatkan amalnya, disehatkan ilmunya, disehatkan rezekinya, disehatkan kantongnya sehat, disehatkan isinya merah-merah, disehatkan Islam dan iman, disehatkan dunia dan akhirat, meninggal dunia husnul khotimah. Buat para kiai, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para asatidz, guru semua yang hadir di tengah-tengah kita, insya Allah sehat selalu, panjang umur. Pokoknya ini kamu berkah semuanya ya. Dan tidak lupa juga kepada orang tua kita bersama Al-Habib Muhammad bin Salim Atas, kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur. Umur adalah tinggal di sini Bu ya, luar biasa, dipakuin di kampung apa di Berkayu. Iya, kalau di kampung Berkayu, kalau ada terminal Hobet, pokoknya dipakuin selamatnya herat dah. Nabi katakan najuma aman dari sana, bintang-bintang pengaman dari para langit, wa ahlul bait Nabi Muhammad aman umat biar dan keluarga Nabi, cucu Nabi pengaman umat dan bumi ini insya Allah. Jadi kalau kita sanatnya dekat terus, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Dan kita doakan juga guru kita semuanya, Ahin Kiram, Habib Rukman, Al-Idrus, Matullah Bituli Hayati, kita doakan dia sehat selalu, panjang umur ya. Mobil khusus buat kita bersama sebagai ketua DKM, mungkin pengajar tetap daripada Masjid Jami Taufik, Al-Ustaz Abdul Rajab Matullah Bituli Hayati, kita doakan dia sehat walafiat panjang umur. Para kiai lain-lainnya minta maaf ya, seperti satu-satu tidak mengurangi rasa hormat anak, ikhtiar watan kepada antum semuanya, PRT-nya, RW-nya, semua masyarakat kampus ini, pokoknya kesoga semua dah. Alhamdulillah ibu dan bapak semuanya pada capek kali ya. Dari pada maghrib apa isya ini. Alhamdulillah kita dipertemukan sama Allah Ta'ala, masih diberikan sehat walafiat dan panjang umur, dan masih hikmat istiqomah hadir di Masjid Jami Taufik. Mudah-mudahan panjang umur terus, sehat terus, matinya husnul khotimah. Orang kalau tentang panjang umur pasti semua ngaminin ya, sehat ngaminin, tapi tetap aja ya Allah panjang umur, mati juga dah. Ya Allah sehatkan barangkali mati juga dahulunya. Tapi alangkah gembira, senang bahagianya. Sebagaimana Nabi katakan, khairukum man tala umruhu sana amaluhu. Kebaikan di antara kalian diberikan panjang umur, sehat walafiat, lakukannya katanya. Amal-amal yang baik, ibadah yang baik, ilmu yang baik. Nah, ibu dan bapak ini semuanya mengambil ilmu, ibadah, amal yang baik, yang sahih, yang bersanad. Seorang kiai, seorang alim ulama, seorang asatidz, seorang guru pengajar yang bersanad mencintai kanjeng Rasul dan Muhammad, mencintai min ahlul bait, mencintai para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah kita dapat ilmunya, ibadah, amalnya berfaedah manfaat dunia sampai di akhirat. Karena kalau misalnya kita punya ilmu, ibadah, amal tidak bersanad hubungan dengan kasih Allah Nabi,
tidak bersyarat hubungan dengan pewaris Nabi, tidak bersyarat hubungan dengan para aulia Allah dan soleh. Walaupun ilmunya ibadah amal setinggi langit, mereka tidak ada sadaran dan kasih Allah Ta'ala Nabi atau pewaris Nabi, para wali Allah dan soleh, maka ilmunya ibadah amal akan sia-sia. Mardut la tuqbal, ditolak sama Allah Ta'ala. Maka daripada itu ibu dan bapak ini bersyukur kepada Allah Ta'ala punya masjid Jami At-Taufik, guru pengajarnya berakidah sama ahli sunnah wal jamaah, yang cinta dengan kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, yang cinta dengan sahabat Nabi, yang cinta dengan ahli keluarga Nabi, yang cinta para aulia Allah dan orang-orang soleh. Karena ini pokok tonggak sumber utama yang akan menjamin kita punya ilmu, yang akan menjamin kita punya ibadah, yang akan menjamin kita punya amal. Ilmu, ibadah, amal tanpa diboncengin, dinasarin al-mahabbah, cinta dan kasih Allah, jangan bicara surga untuk urusan negeri akhirat. Semerbak penghuni surganya pun tidak akan tercium. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis, kullu syai'in asas wa asas Islam. Segala sesuatu ada asasnya. Dan asas Islam itu apa? Ngaji, puasa, ibadah, beramal, bimbang agama. Ada keboncengan dari kita yang kita jalankan antara ilmu, ibadah, amalan, sholatnya, ngajinya, puasanya, baca Qurannya. Apa keboncengannya? Hubba ali Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal nabi Allah mursalin wa hubba minal mursalihin. Ada keboncengan mahabbah, cinta dengan Nabi, al-mahabbah, cinta dengan keluarga Nabi, al-mahabbah, cinta dengan sahabat Nabi, al-mahabbah, cinta dengan para aulia Allah mursalin. Ada ibu dan bapak jangan khawatir, yang kita punya ibadahnya, amal ilmunya. Walaupun ilmu amal ibadahnya ada hilangnya, ada kesalahan, kekurangan, insya Allah di hadapan Allah Ta'ala akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Karena ibu dan bapak udah punya boncengan, backingan jenderal-jenderal akhirat. Nah makanya kita ini orang Islam, yang cukup kita ini orang Islam saja. Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, kita fikih Al-Quran, agama Islam, besok lepak-lepak meninggal dunia, soalnya oh tidak. Justru Islam ini akan diproses, rambu-rambunya merah, kuning, hijau. Beb, saya nggak mau diproses, Beb. Nggak mau merah, kuning, hijau lagi, nggak mau merah dan kuning lagi, kuning hijau aja. Kayak baju ini hijau. Gimana caranya? Kita kenalilah hamba-hamba pillallah Habibuna Muhammad. Kita kenalkanlah hamba-hamba pillallah pewaris Nabi Muhammad. Kita kenalkanlah hamba-hamba pillallah para aulia Allah dan orang-orang soleh. Nah kalau kenal para wali Allah soleh, insya Allah urusan dunia dan akhirat tidak akan tersasar dan tidak akan tersesat. Ulaika lahum amanun muhtadun, mereka akan dapat keselamatan dan akan dapat petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Wa ana haja siratal mustaqiman, inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa kekasih Allah Habibuna Muhammad. Alaikum bisunnatul sunnati khalafa rasuli min ba'di. Ikutilah tindakan kanjeng Rasul Habibuna Muhammad dan tindakan seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang penuntut min ba'di suatu siapa? Umul hamidul sir badan nabihim warasatul anbiya kerbiha, warasatul anbiya yang kita kenal para wali-wali Allah dan orang-orang soleh, atau tanda kutip al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi-nabi yang condong mengajak jamaahnya, mengajak pengikutnya urusan dekat dengan para aulia soleh. Ini namanya ulama warasatul anbiya, dibilang ulama minal yahdi, yang berikan petunjuk di jalan Allah. Tapi kalau muncul lagi ulama yang merupakan urusan akhirat, merupakan kasih Allah Nabi, merupakan kasih Allah pewaris Nabi, merupakan kasih Allah para wali Allah dan orang soleh, namanya apalagi ulama yang ngalur ngidul. Ulama-ulama yang ngalur ngidul ini ulama yang akidahnya beda dengan kita, dengan al-sunnah jamaah yang awal-awal ini tidak jelas. Ini namanya ulama namanya ulama minal yahdil, yang memberikan kesalahan di luar ajaran Allah, di luar ajaran Muhammad. Apalagi zaman sudah akhir, Nabi sudah wanti-wanti, ana belgori hobbi minad dajjal, ana hobbu minal ulama saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan adalah ulama yang jahat-jahat. Yang jahat itu yang menyimpang di luar ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad, di luar ajaran para ulama soleh. Yang mana yang sekarang udah banyak-banyak belang-belangnya akidahnya kalau ngidul, yang mulutnya mengeluarkan omongan beracun, anti selawat, anti maulid Nabi, anti tahlilan, anti tawasulan, anti menakiban, anti jarak ke makam wali Allah Ta'ala,
Nah ini kalau udah anti memutuskan hubungan dengan Nabi pewaris Nabi, memutuskan hubungan dengan para wali-wali Allah soleh, nanti jatuhnya akan terputus segala kenikmatan dunia akhirat. Terputus rahmatnya Allah, terputus surganya Allah, terputus jalan siratal mustaqim. Mereka ini matinya bukan husnul khotimah, matinya sul khotimah yang tidak wajar. Karena mereka tidak punya sanad, tidak ada mata rantainya urusan kepada Habibuna Muhammad ataupun pewaris Muhammad. Maka daripada itu Nabi Muhammad mengajarkan kita ini jangan sampai sekali-kali melupakan kekasih Allah Ta'ala, itu kekasih Allah Muhammad. Begitupun Nabi Muhammad memberikan contoh untuk berjumpa sama sang Khalik Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tidak pernah buang muka sama para nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad tidak pernah beliau melampaui kepada sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu, walaupun Nabi Muhammad terdekat dengan Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Muhammad dimuliakan Allah, walaupun Nabi Muhammad dicintai Allah Ta'ala, sampai Jibril pun capek menamandir beliau. Perintah langsung dari Gusti Allah Pangeran, dipanggil Jibril. Wahai Jibril, aku lihat engkau kenapa selalu menamandir untuk bolak-balik bumi timur dan barat, diputar-putar bumi ini. Aku dapat wangsit, wahai Habibuna Muhammad, kasih Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala. Wangsit apa wahai Jibril? Jibril kepada Muhammad, wa qalatu masaki ardi mamrofi wal ajib Abdullah bin Muhammad. Aku sudah perintah dari Gusti Allah Pangeran untuk bolak-balik bumi ini dari timur dan barat, maka aku tidak menemukan hamba yang dimuliakan Allah, hamba yang dicintai Allah. Aku tidak menemukan hamba yang terdekat dengan Allah kecuali engkau wahai panjenengan Habibuna Muhammad Rasulullah. Masih munamadir lagi dipanggil lagi. Kenapa kau masih munamadir wahai Jibril? Jawab Jibril kepada kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Wa qalatu masariki ardi madrofi wal ajib min bani Abi Abdul bin Bani Hasim. Aku sudah perintah Gusti Allah Pangeran untuk bolak-balik bumi ini dari timur dan barat, maka aku tidak menemukan keluarga termulia, pewaris kemulia kecuali dari engkau kanjeng Rasul Muhammad, keluarga Nabi. Makanya para habaib, ibu dan bapak, mulut itu selalu ada wasilah. Wa ila hadrati Rasulullah Muhammad Abdullahi wa Ummi Aminah wa Sayyidati Khadijah Kubra binti Rasulullah sahabati Majar al-Batur binti Muhammad, sahabat Nabi disebutin. Karena Nabi Muhammad itu sebagai datuknya junjungan Rasulullah ingin berjumpa sama Allah, bisa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang terdekat dengan Allah. Perjalanan Isra Mi'raj, tapi Nabi Muhammad seperti itu. Ana waladu Adam, aku telah wala panhar. Aku adalah putranya, anaknya, cucunya, turunannya Nabi Allah Alaihissalam yang paling dimuliakan Allah, dan saya tidak sombong. Subhanallah, Nabi Muhammad. Perjalanan Isra wal Mi'raj untuk berjumpa sama Allah, 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang bisa menebus menerabas berjumpa dengan Sang Allah Ta'ala. 313 orang Rasul, tidak ada yang bisa menebus untuk berjumpa kepada Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu, atau kita kenal 25 nabi. 124.000 nabi-nabi, 313 orang Rasul, tidak ada yang bisa menjebolkan surga Ta'ala kecuali adalah wahid hamba Allah Ta'ala. Siapa? Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Nabiin, kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Nabi-nabi lain pada maju mentok di gerbang pintu surga Allah Ta'ala. La ilallah mintal jannah babu ismu, nama saya nggak ada Rasulullah. Maju lagi Nabi Yahya Isa, la ilaha illallah mintal jannah babu ismu Yahya wa Isa, nggak ada. Nabi-nabi yang lain, Nabi Yakub, Jukrain, Nabi Dali, Nabi Su'aib, Nabi Harun, semua para nabi, 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang namanya ismu Muhammad atau ismu Ahmad, cuma satu yang kita rayakan, kanjeng Rasul Habibna Muhammad. 313 Rasul, tidak ada yang namanya ismu Muhammad atau ismu Ahmad, yang kita rayakan doang ini kanjeng Rasul Habibna Muhammad. Semuanya pada mundur. Karena Nabi Muhammad adalah asbatu daripada Aristoteles, Quran yang berjalan, Quran yang berbicara. Quran tidak bisa jalan, tidak bisa bicara kalau ada di jalur Quran. Siapa Al-Quran yang berjalan, yang berbicara? Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Wa may yadhiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan oleh kanjeng Rasul Muhammad bukan dari hawa nafsunya, melainkan dari Muhammad wahyuha. Beliau adalah wahyunya Allah, dan beliau adalah asbatu risalah Allah Ta'ala, Quran yang berjalan. Walladzi khalaqa bil kitabi Qur'an wal haq
apa yang kami wahyukan kepada kanjeng Rasul Muhammad, itulah pegang kita Al-Quran yang benar. Wa man ta'ati Rasul faqad ta'ati siapa taat kepada Rasulullah berarti mereka taat juga sama Allah Rabbul Jalaluhu. Nah, kita sebagai umat Muhammad yang berakidah al-jamaah, kita makmum sama Rasulullah, makmum sama pewaris Nabi, makmum sama para wali Allah, makmum dengan orang-orang soleh. Insya Allah jamaah masjid Jami Taufik rahmat matanya. Begitu melek depan mata jalan Shiratal Mustaqim. Merem lagi melek depan mata surganya Allah Taala. Merem lagi melek depan mata kanjeng Rasul Nabi Muhammad, para wali Allah, orang-orang soleh, sahabat Nabi pun. Loh, kenapa Ben? Karena kita mengenal kasih Allah Habibuna Muhammad. Kalau orang yang bukan akidah al-jamaah nggak mau mengenali Nabi, mengenali pewaris Nabi, para wali Allah nggak mau. Yang ada mulut mereka beracun. Nah, kalau orang nggak kenal sama kasih Allah Habibuna Muhammad, nggak kenal sama para wali-wali Allah soleh, siapa yang mengenal kita kepada Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu? Dan siapa yang menuntun kita menuju jalan Shiratal Mustaqim? Sebagaimana Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu firmankan, wahyukan kepada Habib Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, man kana bija'ama fahuwa bil amma wa dhalal sabilan. Siapa di dunianya buta di sini bukan buta kedua matanya. Mapilin mau mapidin, gak ada ilmu agama, gak kenal hamba kalau para nabi gak kenal, pewaris Nabi gak kenal, para wali Allah orang soleh gak kenal. Maka kelak di negeri akhirat akan dibutakan lagi. Apa yang dibutakan lagi? Mencari jalan Shiratal Mustaqim ibu gak ketemu, mencari Nabi Muhammad gak ketemu, mencari surga dengan para wali Allah keluarga segala itu. Kenapa? Karena di dunianya mereka tidak punya sanad dan tidak kenal hamba-hamba pilihan Allah Rabbul Jalaluhu. Aman Nabi gak kenal para wali Allah, maka di akhirat wadhalan sabilan, mereka jalan akan tersasar dan akan tersesat. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya adanya Isra wal Mi'raj biar kita kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingin berjumpa kepada Sang Khalik Allah Ta'ala, beliau ada estafetnya. Padahal beliau punya julukan dekat sama Allah, jadi beliau kan Allah kita Allah Ta'ala, tapi beliau pasti mau ketok-ketok pintu permisi soal. Di langit ke-1 ketemu Nabi Allah alaihi salam, di langit kedua ketemu Nabi Yahya Isa marhaba wa dalil khair, mendoakan kebaikan kanjeng Rasulullah Muhammad. Di langit ketiga Nabi Yusuf salam, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa alaihissalam yang bisa berdialog tapi nggak bisa berjumpa kepada Sang Khalik Allah Ta'ala. Wahai Jibril, saya ini bisa bicara dengan Sang Allah Ta'ala, perlihatkanlah wujudnya Allah Ta'ala. Kalau kamu mau lihat Sang Allah Ta'ala, kau itikaf duduk katanya di gunung Sina, tiba-tiba meledak gunung Sina. Mundur Nabi Musa salam, kenapa kau mundur? Aku takut wahai Jibril karena pegang gunung meledak. Baru mulai gunung meledak kau mundur ketahuan. Bagaimana untuk berjumpa dengan Sang Khalik Allah Ta'ala? Tidak akan mampu Nabi Musa salam. 124.000 nabi-nabi nggak ada mampu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bahkan levelnya malaikat Jibril pun mundur beliau di langit ke-7 mentok. Wahai Jibril anta mai, engkau bersamaku langit 1, 2 sampai 7. Kenapa untuk berjalan berhadapan kepada Sang Allah Ta'ala engkau mundur? Gak bisa wahai Rasulullah. Andai kata anda mahamku bersama kau dan Muhammad, badanku kata Jibril kebakar semua. Kenapa? Engkau adalah nur ala nur, pokok nur, cahaya di atas cahaya. Makanya di Quran tertera waja'akum minallah, waja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah nurullah wal kitabul mubin, dan kita menerangkan Nabi Muhammad itu cahaya. Semua para nabi sifatnya masuk mahmud mujizat dikarenakan atau subinya nur kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Mundur Jibril. Kalau anda kata bersama engkau badan kebakar semua, karena engkau ada nur al nur, pokok nur cahaya dan cahaya. Subhanallah. Makanya kita ini semuanya bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa nebak ini warna putih, ini warna kuning, ini emas, ini hitam, ini hijau, berkat cahayanya Habib Muhammad. Kalau kedua mata kita tutup, gak bisa kita nebak ini warna hitam, apa kuning, apa oranye. Berkat cahaya kanjeng Rasulullah Muhammad, kita bisa nebak warna ini dan itu. Makanya petunjuk jalan selalu sakit adalah kanjeng Rasulullah Muhammad. Lanjutan tadi pada tiba ikuti Nabi, ikuti pewaris Nabi, ikuti para awliya Allah dan orang soleh. Wala tatabi'u subul sabila, kita dilarang sama Allah Ta'ala. Wahai hamba-hambaku, janganlah antum mengikuti jalan-jalan yang lain yang di luar rel Nabi Muhammad, di luar rel pewaris Nabi Muhammad. Jangan ikuti jalan lain yang di luar rel para soleh. Kalau ikuti jalan lain akan
mengakibatkan cerai berantakan. Sekarang udah banyak macam-macam aliran. Makanya ibu dan bapak yang dibawa, kita punya guru Ustadz Abdul Rojak, ini soheh, selamat di akhirat. Beliau mengatakan melihat para ahlul bait juga sama aja melihat kanjeng Nabi Muhammad. Nadrojani Ali Muhammad ibadah, melihat keluarga Muhammad ibadah. Nadrojani Ali Muhammad ibadah, melihat seluruh keluarga Muhammad ibadah. Baru mandangnya saja bayangkan. Apalagi kita berkumpul di sini dengan para habaib, dengan para kiai, para alim ulama, para asatid yang bersanad, ini luar biasa. Nah, perkumpulan kita ini ibu dan bapak bukan sekedar kita berkumpul sama habaib saja, sama para alim ulama saja, sama kiai saja, tapi di negeri akhirat berkumpul dengan kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi katakan, man jaro aliman maka man jaroni, wa man safa aliman maka man safa'ani, wa man jalasa aliman maka jalasani, wa man jalasani bidunya adlatahum yaumal qiyamah. Siapa orang yang mendatangi, mengunjungi, mensinggahi, menghampiri, mendekati, menjarai, mencintai, siapa yang kita hampiri, yang kita datangi, yang kita kunjungi ke dalam masjid ini jami, atau siapa? Oh, ketemu dengan para habaib, ketemu dengan para kiai, ketemu dengan para alim ulama, para asatid, para masyarakat guru, sama aja ibu dan bapak kita mendatangi kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Dan siapa orang yang bersafa'ah, berjabat tangan, bersalaman dengan para aulia Allah, berjabat tangan bersalaman dengan orang-orang soleh, dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para guru, sama saja kita berjabat tangan dengan kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Dan siapa orang duduk bareng-bareng dengan para wali Allah, duduk bareng-bareng dengan orang-orang soleh, duduk bareng-bareng dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para guru, sama saja kita semuanya duduk bareng-bareng dengan kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Siapa di dunianya yang duduk bareng-bareng dengan para wali Allah, di dunianya yang duduk bareng-bareng dengan orang-orang soleh, dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para guru, nanti di negeri akhirat kita semuanya akan didudukan bareng-bareng dengan kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Ini bagi orang yang kenal nikmat. Nggak ada lagi pokoknya rambut-rambut kuning, merah-merah kuning dah. Karena di dunianya kalau orang punya fondasi, punya sanad pegangan kepada kasih Allah Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang-orang soleh, nanti meninggal dunia ya ruju minad dunya illa bil iman. Kita meninggal dunia ibu dan bapak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, keluar membawa keiman di jalan Allah, di jalan Muhammad, ya hulur jannah, langsung kita dimasukkan surga Allah bil gorisab, tanpa dihisab lagi. Kedua mata kita Allah haramkan daripada pandangan-pandangan ancaman angkara murkanya Allah Ta'ala. Nggak ada lagi pandangan ajar kubur, siksa kubur, fitnah kubur, pertanyaan kubur, man robuka, waman nabi. Udah nggak ada lagi. Alam bisa, alam masar, mijat, timbangan, arti terang nggak ada lagi. Yang ada kedua mata kita Allah halalkan untuk memandang negeri akhirat yang gembira, senang, bahagia. Apa beb? Meremanya melek depan mata jalan siratal mustaqim. Melek depan mata surganya Allah Ta'ala, melek depan mata kanjeng Rasul Nabi Muhammad, melek depan mata kanjeng wali-wali Allah, orang-orang soleh, melek depan mata ada donat seperti itu nanti di akhirat. Ada kopi juga, galau lagi ya, bawa kecapi, bawa kedong-dong, ngopi dulu dong. Kita dipandang. Kenapa ibu dan bapak kita baper saja langsung ke surga? Karena di dunianya kita udah punya imam, udah punya kiblat, udah punya arah, jalan, tuntunan, pegangan, jurusan, hamba-hamba Allah Ta'ala. Kelak di negeri akhirat, ulaika lahum aman mutadun, akan ada keselamatan dan petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Alamatnya jelas, RT-nya, RW-nya, desanya, kabupaten lengkap. Ulaika lahum aman mutadun, akan keselamatan dan petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Kalau kita nggak kenal Nabi, nggak kenal perwaris Nabi, nggak kenal para aulia Allah, nggak kenal orang-orang soleh, siapa yang nuntut kita di negeri akhirat nantinya? Man mata lam yari imam jamaah Nabi Muhammad, mata mainnya jahiliyah. Siapa yang mati tidak kenal imamnya, kiblatnya, arahnya, tidak kenal jalannya, tuntunannya, pegang jurusannya, matinya seperti orang-orang jahiliyah, nyasar nantinya. Istilahnya matanya buta, nggak butuh benda tongkat, matanya buta, nggak butuh dituntun. Kita mau ke Bogor, naik kereta aja, nyampe di Jawa Timur. Bogor biasanya 2 jam, itu berjam-jam, banyak nyampe. Bogor bahasa Sunda, Jawa Timur bahasanya Madura misalnya.
Ya, begitu nanya, apa namanya, Bapak Hampura, Bapak, iya di Bogor lain dia, katanya. Pas sudah, oh sampean salah jalan sampean, kata Mas Lurah. Ini bukan Bogor, kalau Bogor Jawa Barat, kalau ini Jawa Timur Madura. Kalau Bogor itu dari Jakarta itu ke Bogor itu cuma 2 jam. Kalau ini cuma berhasil 1 hari 1 malam ini kan, seperti itu. Oh ini dunianya, ya Habib apa itu? Ya Habib, ini Pak, apa dia? Ya, apa Habib ya? Ya Habib, siap. Iya. Lanjut dulu ya. Tuh dunianya aja kalau kita salah alamat nyasar. Bagaimana urusan akhirat? Makanya kita butuh alamat yang jelas. Satu Indonesia ini kenal Bapak Presiden sekarang siapa namanya? Bapak Insinyur Pak Jokowi kenal semuanya, Anda juga kenal. Tapi Pak Jokowi kenal kita ya. Orang Kota Kayu, ayo rombongan, kita berangkat di Istana Presiden, kita Bapak Presiden siap. Pimpinan Al-Qur'an Ustaz Al-Qur'an. Begitu penjaganya kan penjaga keluar. Assalamualaikum Kiai, mana Kiai? Habib bukan Habib. Saya mau Bapak Presiden Pak. Presiden, udah bikin surat nih, udah bersila Pak. Belum Pak. Oh nggak bisa Habib, harus bikin dulu. Kapan pertemuannya? Nggak bisa. Jangan kita nongkrong aja, yang ada di brand kita nantinya. Sampai teroris. Tapi kalau kenal orang dalam staffnya tinggal telepon doang. Siapa yang bisa temannya? Orang dalam staffnya, Franky namanya. Franky, assalamualaikum Franky. Oh siap Beb, siap Ustaz, proyek siap. Kenapa? Saya ini depan Istana Presiden nih, ketemu Bapak Presiden, antum punya bos nih, punya Bapak. Oh siap Beb, nanti saya telepon penjaganya, Toing namanya. Toing, bukain tuh. Itu orang saya itu, Habib Ali sama Ustaz ketemu Presiden. Oh iya, siap Pak Franky. Ya Habib nggak bilang dari tadi sih. Saya bilang, saya kenal orang dalam, dibukain gerbangnya. Ini urusan dunia aja susah kalau kenal orang dalam. Begitupun urusan akhirat. Makanya saya katakan 124.000 aja nabi-nabi paling susah. Untuk buka surga pun susah, bola permisi. Maka Nabi Muhammad mengkalimil akhlak yang sangat mulia. Laqad kana lakum bi rasul uswatun hasanah. Padahal Rasulullah punya suri teladan sangat baik. Padahal beliau punya tingkah bisa nolong boy. Tapi Nabi Muhammad ketok-ketok pintu bayangin. Langit 1 ketemu Nabi Adam, langit 2 Nabi Yahya, Isa, 3 Nabi Yusuf, 4 Nabi Idris, kelima Nabi Harun, 6 Nabi Musa. Semua para nabi memberikan salam kepada kanjeng Rasul Muhammad. Apa salamnya? Assalamualaikum ya min ahlil syafaat. Assalamualaikum ya min ahlil Quran. Assalamualaikum ya min ahli hidayah. Assalamualaikum sayyidul mursalin wa sayyidul nabiyyin wa sayyidul mujahidin wa sayyidul zahidin wa sayyidul muttaqin. Wah semuanya dilontarkan Nabi kepada Rasulullah. Apa? Wahai pemberi syafaat, penuntut syafaat, wahai ahli Quran, wahai pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin orang ikhlas, pemimpin orang yang ahli Quran, pemimpin surganya Allah. Semua cita-cita kita, semua pusatnya, pokoknya, tonggaknya ada di kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Mau rahmat lewat Nabi Muhammad, Allah akan merestui ridhonya kepada hambanya. Kecuali mereka dapat yang paspor visa, yaitu sahabat Muhammad, Allah akan merestui ridhonya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad akan berikan syafaat, kecuali mereka dapat tuntunan pewaris Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan berikan paspor visa, yaitu sahabat kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Nabi katakan, syafaat ini mengglobalkan yasma'u yawmal qiyamah Selasa. Ada 3 hamba bila Allah berikan syafaat pertolongan dunia akhirat. Yang pertama Nabi, para Nabi Musalin, yang kedua bin Ahlul Bait Nabi, yang ketiga ada syuhada dan orang-orang soleh. Jadi ibu dan bapak ini kalau dapat para wali Allah, orang-orang soleh, insya Allah akan dapat titel syafaat dari kanjeng Rasulullah. Pas syafaat ini paspor bisa kita untuk menerabas surganya Allah Ta'ala. Biar saya punya uang segunung Bib, saya mau pergi haji umroh, tapi gak punya paspor bisa berangkat pergi haji umroh? Gak bisa. Modal paspor bisa, insya Allah pergi haji umroh. Nah apa Beb? Paspor saya, visa saya di akhirat adalah syafaat kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Dari SD punya ijazah kita lanjutin SMP, punya ijazah SMP kita lanjutin SMA, punya ijazah SMA kita lanjutin kuliah, gelar sarjana. Ini nggak punya ijazah SD, SMP nggak punya, ijazahnya SMA nggak punya, tiba-tiba insinyur aja, dokter aja, ya paham lah, kan repot.
Nah gitu, begitu urusan kita akhirat. Makanya ibu dan bapak kalau jarak ke makam Nabi Muhammad, mabarokahnya Rasul Muhammad, itu makam Rasulullah di atas, insya Allah belum dihapus orang Wahabi. Apa tulisannya? An-nasu kulhum min laduna Adam ila yaumil qiyamah yadkhulul jannah bi sab'i amalihim ma'adami sifati nabiyina Muhammad SAW. Semua manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah sampai kiamat tidak ada yang masuk surga ta'ala yadkhulul jannah bi sab'i amalihim. Tidak ada yang masuk surga ta'ala dengan banyaknya amal ibadah ilmu kalau mereka tidak dapat bisa sapa dari bukannya Rasul dan Muhammad. Sapa ini adalah backingan kita. Walaupun kita awam, ibadahnya mungkin ada kehilapan, kesalahan kurangan, soal saya terima apa enggak, benar apa salah, saya baca Quran mahal maksudnya, benar apa saya terima apa enggak. Tapi kalau udah ada paspor bisa syafaat, insya Allah udah hilang kekurangan, insya Allah akan dimaafin sama Allah. Siapa yang sempurna manusia dan punya yang sempurna kecuali kekasih Allah Habibuna Muhammad. Beliau insanul kamil, beliau insanul Allah, manusia sempurna yang teragung dari segalanya yang kanjeng Rasul Habib Muhammad. Maka Nabi Muhammad ini yang memberikan rahmat buat kita, syafaat buat kita, surga buat kita. Nah ini malah mau nyolong orang mau surga yang Allah, kalau kenal Muhammad repot ya. Apalagi yang diskusi Allah firmankan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang siapa kenal dirinya pasti mereka akan mengenal bagaimana untuk mengenal Allah. Nabi Muhammad enggak kenal. Bagaimana mau kenal Nabi Muhammad? Waris Nabi Muhammad enggak kenal. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan surga Allah tanpa kenal hamba-hamba Allah? Makanya ibu dan bapak ini, Wabal Imam Al-Haddad Allah katakan, orang Islam ini dua pilihan kematiannya. Yang satu akan diwafatkan matinya husnul khotimah, yang satu lagi akan diwafatkan matinya sul khotimah. Kalau sul khotimah ini adalah orang Islam yang tidak ada mata rantai, tidak ada salah, dan tidak mengenal alhamdulillah, dia kebingungan nanti di akhiratnya, matinya sul khotimah, harus menjalani rambu-rambu merah, kuning, kuning, merah, merah, kuning. Kalau ibu dan bapak yang hadir di Masjid Jami Taufik, ini kiai guru-guru kita yang bersama, insya Allah rambu-rambunya lampunya hijau semuanya. Hijau-hijau kesenangan Nabi Muhammad, hijau ya. Ini ya. Pak sopir, nanti saya naik mobil bis. Mana? Mau Surabaya, siap. Berapa kilo, ada perapatan berhenti mobil bis. Pak sopir, kenapa berhenti? Pak sopir, perapatan. Gak bisa Bapak Ibu, kenapa? Karena perapatan ini ada lampunya, lampu-lampunya tuh warna merah. Udah Pak sopir, lampu merah, kenapa saya jalan lah? Gak bisa, ada tabrakan nanti. Dilihat warna hijau. Pak sopir itu hijau sekarang gimana? Oh ini boleh jalan lagi. Ketemu perapatan kedua, hijau. Perapatan 3, 4, 5, 1000 perapatan hijau semua lampunya. Pak supir tancap gas jalan terus. Nanti jamaah Masjid Jami Taufik di akhirat lampu kuning nggak ada. Lampu merah udah nggak ada. Yang ada hijau semuanya. 14 jalan terus depan mata jalan Shiratal Mustaqim. Hijau lagi depan mata surganya Allah Taala. Hijau lagi depan mata Nabi Muhammad, para wali Allah, orang soleh. Kenapa? Karena hidupnya kenal sama orang yang dimuliakan Allah, kenal sama orang yang dicintai Allah Ta'ala. Man yarif fadli ahli fadli jubadli. Barang siapa yang mau kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, dicintai Allah, mendekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dimuliakan, akan dicintai Allah dunia sampai di akhirat. Tuh kita kenalkan Nabi, biar kita dapat tuntunan ya. Perwaris Nabi, biar kita dapat tuntunan para awliya Allah soleh. Nabi Muhammad dan ibu dan bapak insya Allah jingkrak-jingkrakan gembira bahagia karena mau kenal sama minyak wangi kekasih Allah Ta'ala. Nabi Muhammad minyak wangi, para wali Allah orang soleh minyak wangi. Minyak wanginya kita deketin, insya Allah kecepatan wanginya. Iya kita nongkrong sama orang main judi, nongkrong sama orang stop, homer membawakan nggak main judi, nggak minum minuman, nongkrong aja nonton dah. Ada penggerbekan polisi ketangkap, saya nggak main judi pak, nggak minum minuman, karena ngibul sama orang main judi, akhirnya untuk ke bawah beb. Mau di aku beb saya beb, Masya Allah pangeran gimana caranya? Deketilah hamba-hamba Allah. Siapa beb? Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Dari kanjeng Rasul Muhammad punya keluarga siapa? Umul hamilun sir badan nabihim, warasatul anbiya biha, warasatul anbiya yang kita kenal para wali-wali Allah, orang-orang soleh atau para ulama warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi. Itu kenalan beliau. Kalau mata rantai kita kenal Nabi, pewaris Nabi, para wali Allah soleh, insya Allah dunia dan akhirat tidak akan sasar dan tidak akan sesat. Ulaika lahum amanun muhtadun, akan mendapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Nabi Muhammad yang punya segala-galanya. Mau surga dari Muhammad yang punya. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada surga.
Makanya Jibril bingung tuh Jibril. Sampaikan salamku kepada kasihku hambaku bilangku Allah Ta'ala Nabi Muhammad wahai Jibril. Apa? Laulaka ya Rasulullah, laulaka ya Muhammad la makhlatu jannah wal nar. Kalau bukan wujudmu wahai penjenengan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan surga maupun neraka. Subhanallah. Wahai Adam, sampaikan salamku kepada Nabi Adam wahai Jibril. Wahai Adam, laulaka ya Muhammad la makhlatuka ya Adam. Kalau bukan karena wujudnya kanjeng Rasul Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan engkau wahai Nabi Allah. Berkata Muhammad ada yang engkau wahai Nabi Allah. 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam, nur kanjeng Rasulullah sudah muncul bayangin. Makanya kita bersyukur punya Nabi Muhammad. Udah Nabi Muhammad, dosanya paling gede, paling banyak, surganya paling duluan lagi. Nabi-nabi lain nggak ada yang bisa masuk surga duluan. Nunggu makmum sama kanjeng Rasul Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Iya, cintanya Rasulullah kepada umat Muhammad. Kalau antum nggak bakal dicari sama Rasulullah, udah ngopi bareng-bareng di akhirat sama Nabi Muhammad. Iya, nggak bakal dicari antum. Yang dicari itu barang yang hilang. Mana umatku? Aina umatku? Barang yang hilang. Begitu cintanya Rasulullah pengen buka gerbang surga, semua berbojong-bojong ingin masuk surga yang Allah para nabi mundur semuanya. Nabi Yakub mundur, Nabi Su'aib mundur, Nabi Yusuf mundur, Nabi Harun mundur, Nabi Idris mundur, Nabi Ibrahim mundur. Kenapa? Gerbang surga bukan nama saya tuh. La ilaha illallah jalan nggak pantas saya. Coba untuk masuk rumah orang dobrak aja malah permisi assalamualaikum. Nggak bisa. Ya karena tuan rumahnya gue bolong kurang ajar lu toing lu, main bongkar-bongkar aja lu rumah gue nih. Mundur semuanya. Dan akhirnya pada mundur mencari yang tulisan Ismu Muhammad. Di kursi mimbar Nabi Muhammad cintanya sama Rasulullah umatnya, rupanya ibu dan bapak Nabi Muhammad nyebur ke dalam api neraka bayang. Ditolongin umat, semua dicari sama Rasulullah. Di alam padang mahsyar, ajab kubur, siksa kubur, fitnah kubur. Di alam hisab, mijat, timbangan, api neraka dicari. Semua neraka didatangi sama Rasulullah SAW. Neraka Huthomah, neraka Hawiyah, Jahim, Jahanam, Sagar, Sayyid, 7 neraka didatangi sama Rasulullah. Begitu mana Nabi Muhammad nggak nyari nabi lain tuh, yang cari adalah umat yang belang-belang, umat yang anti maulid Nabi dicari Rasulullah. Umat Islam ISIS, umat Islam Wahabi, umat Islam PDI, umat Islam salah pikiran, dicari sama Rasulullah. Umat Islam anti maulid Nabi, anti selawatan, anti tawasul dicari sama Rasulullah. Walaupun dia putus dengan Rasulullah, dia putus dengan Rasul Muhammad para wali gue cari juga. Begitu mau disinggahi didatengin kanjeng Rasul Muhammad, tiba-tiba 7 neraka semuanya dingin. Orang kafir merasakan panas, dingin dikasih nikmat Allah Ta'ala. Ada apa kata malaikat Malik nih, Jabaniyah penjaga neraka. Oh tiba-tiba dingin yang dasar. Rupanya ada hamba Allah Ta'ala, sukam semuanya. Gum ya umatku, bangun ya umatku. Akhirnya bangun, wajahnya tutup angus, bersih. Malaikat Malik komplain, wahai Rasulullah, umatku wahat satu aja sisakan di dalam neraka. Kenapa? Dia merasakan pedihnya api neraka. Rasulullah tidak mau tertinggal umat Rasulullah dalam neraka, biar kosong. Tuh bayang ditutup waktu. Akhirnya nerakanya dahulu adalah ini selama-lamanya. Orang kafir neraka juga selama-lamanya. Nah ini tuh Agus nggak merasakan panas lagi. Ditonton sama anak digiring malaikat, ditonton sama anak kecil. Udah kelar tonton ibu anak kecil digiring malaikat di mana air Telaga Kausar, wajahnya bening-bening berseri-seri lagi. Baru bisa nerka, wah si Ucup tuh yang anti selawat tuh dulunya. Wah si Toing anti maulid Nabi tuh dulunya. Kelihatan semua wajahnya. Tapi ibu dan bapak yang dicintai Allah Ta'ala, mereka masuk surga bukan surga Firdaus, bukan surganya Adnan, bukan surganya Naim, bukan surganya Ma'abah, bukan surganya Darussalam, Darul Qadr Aman. Yang mereka nikmatin adalah surganya Kholdi. Apa perbedaannya? Jauh segala-galanya. Kalau surganya Kholdi gak ketemu sama Nabi, gak ketemu sama para wali Allah soleh. Kenapa Beb? Karena hidupnya mereka gak mau kenal sama Nabi. Hidupnya gak mau kenal dengan para wali Allah soleh. Mulutnya mengeluarkan omong beracun, anti maulid Nabi, bid'ah maulid Nabi, sesat segala macam, tawasulah menakibat istiqosah, bid'ah segala macam. Ini dia mulutnya nggak ketemu Nabi Muhammad. Saya di alam yang abadi, di alam yang bagus selama-lamanya abadan ini nggak ketemu Rasulullah SAW. Tapi kalau ibu dan bapak semua yang masih jadi taufik, insya Allah kita ketemu sama Rasulullah. Karena mampu sama
sama Rasul, namun sama para awliya Allah. Wa qala Habibul Imam Ali Muhammad bin Siram radhiyallahu ta'ala berkatakan, bil jannati masaqali masofiya ila qali hubbiya wa hayyama. Aku rindu, aku cinta dengan surganya Allah Ta'ala. Yang aku inginkan bukan surga, bukan kerinduan aku yang kenikmatan dari surga Allah Ta'ala, tapi aku rindukan, aku cintakan, aku ingin bertemu kasihku yang Allah Ta'ala pasti, yaitu kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Jadi Habib Ali Muhammad bin Siram radhiyallahu ta'ala kalau mau ketemu surga, maunya ketemu sama Muhammad, baru surga ngikutin semuanya. Karena adanya wujud surga, adanya kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Akhirat ibu dan bapak, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Ta'ala. Berjumpa sama Allah Ta'ala kan dalam memboy, beliau memberikan salam lagi. Apa salamnya? Yang kita jalankan sholat 5 waktu, as-salat kepada salawatu taibatulillah. Selamat salam, kebahagiaan, kebagusan hanya milikmu ya Allah. Allah memberikan salam kepada kita, kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Ayo dengan rahmatullah bergadu. Salam dan rahmat yang berkahnya akan tetap kepada engkau ya hai kanjeng Rasul Habibuna Muhammad wa ala alihi dan hamba-hamba yang soleh. Makanya nih, yang taat kepada Rasulullah, hamba-hamba soleh, insya Allah mendapatkan surganya Allah husnul khotimah. Amin. Sholat 5 waktu. Nah, sholat itu adalah perjumpaan kita dengan Gusti Allah Pangeran. Sebagaimana Nabi katakan, as-sholatul miratul mu'minin. Sholat itu perjumpaan antum bagi mukmin, berjumpa dengan Allah Ta'ala, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan surganya Allah, berjumpa dengan jalan siratal mustaqim. Tapi kalau nggak sholat, bagaimana kita ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi? Karena dalam sholat itu ada selawat, dalam sholat itu ada bersahadat. Baru semua alam 7 lapis langit, 7 lapis bumi bersahadat, bersaksi semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa sallim Muhammad. Berselawat kepada kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Inilah kenikmatan orang-orang Islam yang selalu dekat hubungan dengan Nabi, para Nabi, para aulia Rasulullah. Insya Allah kita semua yang akan diwafatkan matinya husnul khotimah ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Jami Taufik, saya punya guru Habib Taufik yang bergoda segar masuk ke pesantren Sunni Salafiyah yang ada keseruan itu. Kalian kalau beli untuk keluar semuanya, Taufik segar. Ini Masjid Jaminya Taufik, ya. Insyaallah mendapatkan Taufik semuanya. Taufik dan hidayah. Pokoknya ini Masjid Jami, wilayahnya semuanya, pimpinan kita punya guru Ustadz Abu Rojak, semuanya yang guru di sini, sama ke surga semua dah. Yang jamaahnya ikut ke surga semua. Yang penting kita rangkul, keluarga besar dirangkul. Anaknya, cucunya, mantunya, mertuanya, kakeknya, neneknya, semua dirangkul biar satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, jangan sampai di dunia ini sia-siakan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Karena kita sedang menunggu harinya, menunggu minggunya, menunggu bulan dan tahunnya. Apa Ben? Jemputan malaikat Israel. Iya Ben, kemarin bapak saya meninggal Ben, kemarin emak saya Ben, kemarin kakek nenek saya Ben, kemarin ponakan saya Ben, mantu saya Ben, kemarin cucu saya Ben, paman kaki saya Ben, kemarin kakak saya Ben. Nah, giliran kita yang masih hidup, nyampe ke umur kita 100 tahun, 200 tahun, dan kematian ini tidak lihat sehat dan sakit. Ada yang sehat makin luar, yang sakit bisa panjang umur, dan kematian tidak nungguin tua, kelapa-kelapa baru meninggal, enggak. Oa-oa baru jago bayi berlahir, meninggal dunia. Dan kematian orang Islam 2 pilihan, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Satu husnul khotimah, yang satu lagi mati husnul khotimah. Yang husnul khotimah adalah orang Islam yang punya fondasi, yang punya pegangan, yang punya sanad. Insya Allah orang Islam ini akan selamat dunia sampai di akhirat. Yang penting ibu dan bapak biar kuat, biar kencang, biar kokoh, biar kental, biar lengket, biar mendarah lagi, biar hikmat istiqomah. Insya Allah meninggal dunia husnul khotimah ya. Pokoknya Allah kita kuatin. Karena kalau kuat kita dengan kasih Allah Ta'ala, asbatukum ala sirati, asadukum hubali Muhammad, wa hubba sahabi, wa hubba minal amri wal mursalin, wa hubba minal mursalin. Orang yang mantap menuju dalam jalan mustaqim, yang paling mantap al-mahabbah cintanya dengan Nabi, dengan sahabat Nabi, kemudian kuat, insya Allah ibu dan bapak akan terobos menuju jalan siratal mustaqim, matinya husnul khotimah. Pokoknya jangan takut. Pokoknya selagi kita bersandar dengan kasih Allah Nabi, perwaris Nabi, para wali Allah, jangan takut walaupun kita dah hilang kesalahan kurangan baik ilmu amal ibadahnya. Yang penting kita rangkul keluarga besar kita biar satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana sang Malik Allah Rabbul Jalal firman terwayukan kepada hak Muhammad termaktub di Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wal nar. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu
dan jagalah keluargamu daripada ancaman api neraka. Jadi keluarga kita ini jangan sampai akidahnya ngalor ngidul, warawiri. Kenapa sekarang udah banyak macam-macam aliran ini menjadi sunatullah? Udah Nabi Muhammad katakan nanti di akhir zaman sudah akhir semua akidah akan pecah belah, kata Rasulullah. Apa aja wahai hamba bilallah kanjeng Rasul Habibuna Muhammad? Yang pertama adalah umat Yahudi ala rusapin pintu. Nanti umat Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua Nasrani Nasoro. Berapa Nabi Muhammad Nasrani? Nasrani ala sekitar rusapin pintu. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Sekarang udah munculan banyak aliran Nasrani, ada Kristen, ada Apen, Pentekostal, Katolik, Protestan, Ortodok, macam-macam aliran. Yang paling terdasar katakan yang Rasul dan Muhammad dari golongan umatku dan Muhammad yang akidahnya belang-belang. Berapa ya Rasulullah kan Nabi Muhammad umatku Rasul salam umat Islam ala salah sebuah sampai birko. Nanti umatku Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan apa aja wahai hamba bilallah kanjeng Rasul dan Muhammad? Disebutkan oleh Muhammad. Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran, yang kedua kaum Syiah 20 aliran, yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran, yang keempat Murji'ah 5 aliran, yang kelima Najriyah 3 aliran, keenam dan 7 Jabariyah, Musabiyah 1 aliran. Yang ini ibu dan bapak beranak lagi, punya anak, punya cucu. Siapa anaknya? Bapak saya Islam tapi pengikut aliran ISIS. Saya Islam pahamnya paham Wahabiyah. Anak saya juga Islam pahamnya paham Salafi. Salafi apa? Salah pikiran. Orang saya Islam ngaku Nabi. Saya punya cucu Islam ngaku Nabi Jibril. Saya punya mantu Islam orang Maulid Nabi katanya bina saya musyrik. Kalau punya musyrik. Banyak aliran sekarang yang Nabi anti selawat, anti penakitan. Nah ini yang seperti ini ibu dan bapak jangan diikuti yang seperti ini, bahaya nantinya. Nah, Rasulullah masih wasiat bagi mereka dakhalan nar bahwa munafik wa minhum min ahli nar, mereka adalah penghuni neraka. Wahai panjenengan kanjeng Rasul Muhammad umat hukum yang mana yang bakal masuk surga cuma satu la wahid. Yang mana Rasulullah? Yang dakhala jannah udkhul illa jannah umat Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang mana Islam ahli jamaah? Seperti ibu dan bapak ini mendawamkan tahlilan, zikiran, yasinan. Kalau kita dibacain selawat Nabi atau bulan Islam rajapan ibu sahabat Isra Mi'raj Maulid Nabi dirayakan, inilah Islam ahli sunnah jamaah yang akan mendapatkan kemuliaan keselamatan dunia dan akhirat. Dan pegang Islam ahli sunnah jamaah yang minal kafah. Seperti apa? Al-mahabbah cinta dengan Nabi Muhammad, wal mahabbah cinta dengan para anbiya wal mursalin, wal mahabbah cinta dengan sahabat Nabi, wal mahabbah cinta dengan ahli keluarga Nabi, wal mahabbah cinta dengan para wali Allah Rasul. Cinta mencakup semuanya 100% buat jamaah Masjid Jami' Taufik, insya Allah akan diwafatkan husnul khotimah. Selamat. Yang penting dijaga kita semuanya punya keluarga. Insya Allah Nabi Muhammad girang, para wali Allah girang, jingkrak-jingkrakan. Ibu dan bapak akan Allah berikan titel nantinya lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, mendapatkan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, kehidupan di dunia dan kehidupan kelak di negeri akhirat. La tabdila kalimatillah jalika wal fujul alim. Tidak ada perubahan janji-janji Allah Ta'ala. Yang demikian itu kemenangan besarnya. Siapa orang yang kuat hubungan dengan Nabi, kuat hubungan dengan para wali kami, kuat hubungan dengan para wali Allah soleh, insya Allah mereka akan dapat kegembiraan, kesenangan, bahagia dunia sampai akhirat, diwafatkan matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di Masjid Jami, kita punya keluarga besar, kita punya guru-guru yang hadir di tengah-tengah kita, para habaibnya, para kiai, para alim ulama, para asatidz, para masyayikh, insya Allah sehat walafiat panjang umur. Insya Allah kampung ini daerah Masjid Jami Taufik, insya Allah semuanya dalam lindungan yang Allah Ta'ala fitin wajil akhirah, menjaga agama dunia sampai di akhirat. Yang sakit-sakit insya Allah penyakitnya diangkat Allah Ta'ala menjadi segar bugar kembali, pulih kembali dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kita semuanya punya anak, punya turunan, punya cucu, ya Allah ya Rabb. Insya Allah putra putri kita, turun kita jadikan Allah Ta'ala putri hijrah solehah, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, dan taat dalam ibadah, yang taat kepada saya guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Allah jadikan anak turunan anak yang ahli ibadah, ahli taqwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli salat, menjadi putra hijrah solehah, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang punya urusan duniawi, yang dagang bisnis, kerja tani, pengangguran, ngajar. Insya Allah rezekinya banjir, subur, makmur, barokah. Banjir, subur, makmur, barokah. Ya Allah jauhkanlah kami daripada orang yang zalim,
jauhkanlah kami daripada orang yang fitnah hasad, jauhkanlah kami daripada orang yang munafik. Insyaallah semua dikuatkan iman Islam di jalan Nabi, dikuatkan iman Islam di jalan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Kami berakidah Islam ahli sunnah wal jamaah yang senang baca maulid Nabi, senang tawasul dan juga berjarak kepada wali-wali Allah di mana berada. Insyaallah kami semua bisa terpanggil menunaikan ibadah haji umrah berjarak ke makam Nabi Muhammad, umrah dan haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, haji dan umrah jarak ke makamnya ahlu bait keluarga Nabi Muhammad, umrah dan haji jarak ke makamnya para sahabat dan orang soleh di Masjidil Haramain, mengketelkan di Rasul menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur, umrah makbulah, haji yang makbulah yang dengan naungan dari Allah Ta'ala tidak ada umur yang Allah ya Rabb. Insyaallah kami semua diwafatkan meninggal dunia husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi, dikumpulkan bersama para wali Allah orang soleh. Insyaallah mendapatkan maghfirah ampunan ya Allah, ridhonya Allah, syafaat Nabi Muhammad, tuntunan para aulia Allah dan orang-orang soleh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah Ta'ala minal aminin. Rabbi wafahna bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhabbatihim minal fitani wa muhabbatihim minal fitani. Allahumma inna min iman wa aminna bil iman wa sarra bil iman wa hajjanna ma iman. Allahumma sabbitna bi qulubina bil iman wa lana min al jinni bil iman wa ahridna min ad-dunya ma iman wa ahridna min ad-dunya bi nuril hidayah wa ahridna min ad-dunya bil husnul khatimah wa ahridna min ad-dunya husnul khatimah. Allahumma barik lana bis zaman wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana bis zaman wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Saban ini, pertemukan kami bulan Ramadan, bulan-bulan Ramadan yang akan datang ya Allah ya Rabb. Insyaallah umur kami diberikan panjang umur, badan kami diberikan sehat walafiat. Ketemu lagi bulan-bulan yang akan datang insyaallah semuanya panjang umur sehat walafiat. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ahiru walhamdulillah. Bapak kurang lebihnya lapor minggu bila sadar hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.